Ya. Kampar. Ya, Pak. Yang berbahagia dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara panen perdana komoditi porang di Kabupaten Siak, tepatnya di Benteng Hulu, dimulai. Mengawali acara ini, marilah sejenak kita mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan ampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang sedang kami hadapi ini itu acara panen perdana komoditi porang di tempat kami ini akan mendapatkan tambahan karunia dari-Mu ya Allah. Karena Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak yang kami hormati, kepada Bapak Dr. Haji Fredri, kepada Bupati Siak, kami hormati, Bapak yang mewakili orang tua kami yang ikut hadir dalam acara ini. Begitu juga kepada kawan-kawan DPC dari DPC Kota Pekanbaru, DPC Kampar, DPC Bengkalis, dari Dumai, dan dari Kuansing. Kami sudah terima kasih juga atas dukungannya demi suksesnya acara panen perdana porang Kabupaten Siak ini, mendampingi komoditi-komoditi yang lain. Harapan kita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang nantinya bahwa porang ini berbeda komoditasnya dengan komoditas yang lain. Selama ini memang banyak yang kita kembangkan komoditas di terutama di Siak ini yang sistemnya menggantikan komoditi-komoditi yang sudah ada. Kalau ini, porang ini kita harapkan tidak menggantikan tapi mendampingi. Itu kita harapkan sehingga sinergitas antara komoditas yang sudah ada tidak hilang dan porang ini menjadi penambah atau suplemen kepada komoditas untuk kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Siak ini itu untuk kandis ada sudah menurut catatan kami yang sudah masuk di kelompok P3N itu ada sekitar 21.000 batang. Untuk Kecamatan Tualang ada 21.000. Untuk Mempura ada sekitar 5.000. Untuk Kecamatan Siak ada 21.000. Itu lokasinya daerah Tumang. Untuk Kecamatan Koto Kasib 15.000. Dan semoga dengan terbentuknya nanti pengurus-pengurus tingkat kecamatan di 14 kecamatan di Kabupaten Siak akan meningkatkan jumlah peserta berbudidaya porang yang nantinya bisa untuk meningkatkan taraf hidup daya dari pimpinan Bapak Supri yang turut serta membantu konsumsi yang ada di hadapan kita ini untuk suksesnya acara ini. Saya sudahi sambutan saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Siak Dr. Randes Haji Alfredi MSI, yang terhormat Bapak Asmi SE, Ketua LAM Haji Wan Said,
lahan potensi tenaga kerja berbasis kearifan lokal, di mana sentral-sentral lahan gambut yang masih banyak yang belum produktif adalah sasaran kita nantinya. Kenapa Bapak Ibu kita sasarannya adalah lahan gambut? Karena puncak curah hujan di Riau adalah sangat-sangat minim, dan saya rasa adalah lahan gambut adalah jawaban bagi kita untuk lebih mengembangkan budidaya porang, di mana porang sangat-sangat produktif di lahan gambut. Sesuai dengan yang sudah saya alami, saya mengembangkan porang di lahan gambut dan alhamdulillah untuk pertumbuhan dan hasil yang itu yang pertama. Yang kedua, lahan gambut adalah deposito nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman porang. Di saat kita intensitas curah hujan rendah, maka lahan gambut dengan pelepasan unsur nitrogennya sangat menjadi jawaban untuk kita membudidayakan porang di Provinsi Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep pertanian dari P3N atau Petani Penggiat Porang Nusantara itu tidak hanya pada porang saja. Jadi kita bisa memaksa di mana banyak di Siak ini lahan gambut atau lahan-lahan tidur yang masih belum bisa dioptimalkan. Dengan keilmuan kita, dengan pengetahuan kita, dengan kemauan kita untuk belajar, maka lahan gambut bisa menjadi jawaban kita untuk merubah ekonomi, merubah kesejahteraan kita, dan petani kedepannya menjadi mandiri. Itu harapan kita. Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui, budidaya porang saat ini sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah perekonomian. Kita ambil contoh Madiun, kita ambil contoh Jawa Tengah, kita ambil contoh di Bali, dan mereka sukses dengan budidaya porang ini. Jadi porang itu sebenarnya bukan komoditas baru, Bapak. Kalau kita yang biasanya dari Jawa, khususnya dari Jawa Timur, porang itu sudah laku dari saya kecil. Jadi porang dulu saya tukarkan, waktu itu masih ingat kakek saya ngajak cari porang, itu ditukarkan dengan minyak tanah, ditukarkan dengan beras di saat kita masa paceklik dulu. Jadi porang itu bukan komoditas baru. Di era sekarang ini dengan kemajuan digital informasi, maka porang menjadi suatu hal yang baru, di mana penyerapan informasi itu bisa sampai di seluruh pelosok Indonesia. Sektor budidaya porang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur PT Mitra Porang Nusantara. Kepada Bapak Ian, kami persilakan. P3N yang dibentuk oleh Bapak Denny Wilianto di Pekanbaru Riau. Jadi saya dengan Bapak Denny Wilianto itu berjumpa pada tahun 2019. Kami membahas rencana kecil tentang uji coba penanaman porang pada saat itu. Dan kemudian berakhir dengan saya memberanikan diri untuk memulai tanaman porang di lahan seluas 10 hektar yang saya tanam di Pekanbaru Riau. Saya memulai tanaman itu pada tahun 2020, jadi kurang lebih 1-2 bulan ke depan saya akan memanen tanaman porang tersebut. Yang mudah-mudahan hasilnya bisa seperti yang Bapak lihat yang ada di meja di depan sana. Kemudian petani yang sudah memulai porang juga, bahwasanya P3 MPN di sini akan hadir dan siap untuk menerima hasil panen dari para petani di seluruh wilayah Pekanbaru, khususnya juga dari Siak. Kami siap menerima itu. Tentunya akan ada bimbingan dari pihak dari P3N, khususnya di bagian teknis budidaya. Jadi sinergi saya PMPN dengan P3N ini setelah kami tanda tangani MOU kerjasama pada bulan Februari lalu, itu untuk membuktikan bahwa saja kami dari PT MPN dan juga dari P3N itu serius ingin membesarkan Pekanbaru, khususnya di bagian pertanian porang. Semoga dengan hadirnya saya PT MPN yang bersinergi dengan P3N ini bisa menjadi sebuah jembatan emas dan juga menjawab keraguan dari banyak pihak tentang tanaman porang yang sekarang ini lagi trending. Jadi menurut bukan ditanggalkan, memang mati sendiri lah. Dia dorman namanya.
Gini Pak, di dokumen Pak. Udah tumbang batangnya baru bisa dipanen. Oh. Berarti digali deh. Ini kata dilepas nih Pak. Ini kata nih. Ini kata-katanya. Saya mau langsung nih. Mau makan daunnya nih. Amin. Ya. Kecuali dari dalam tanah nampak deh. Hah? Nah, ini dapat ya. Besar nih. Timbang nanti Pak. Iya. Ini 2 kilo aja. 5 kilo. Cok. Petaninya mana petaninya? Nah. Oh ini ya, kita foto. 5 kilo. 5 kilo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.